와, 그럼 나 진짜 너무 섭섭하다. 이 개새끼야. 너 지금 그걸 정보라고 주고 있냐? 왜 해야 되는데요? 어찌됐든 할아버지 제가 여기다 모시... Halo guys, kembali lagi di channel Topeng Hitam Official guys ya. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kalian selalu sehat dan banyak rezeki ya guys. Kali ini kita akan merangkum sebuah film yang berjudul Stellar A Magical Ride. Film Korea bergenre komedi, namun misi yang dibawakan cukup mempertaruhkan nyawa. Di mana film ini menceritakan kehidupan pria yang bekerja di sebuah showroom mobil mewah. Saat pria itu mendapatkan tugas untuk mengirim mobil Lamborghini Huracan, tugas itu dilemparkannya pada temannya. Nah sekali, temannya itu malah menggelapkan Lambo itu yang ditaksir harganya 3,75 miliar. Sehingga pria itu terpaksa harus mencarinya sampai bertemu atau harus mengganti 3,75 miliar. Oke, tanpa basa-basi lagi, inilah alur cerita selengkapnya. Di awal film diperlihatkan seorang pria yang akan bunuh diri dengan melompat dari sebuah gedung. Tidak berselang lama, datanglah Yung Bae yang mencoba menyelamatkan pria itu. Namun genggamannya lepas dan pria itu terjatuh. Untung sekali dia masih selamat. Diceritakan Yung Bae ini seorang pria yang bekerja di sebuah showroom penjualan mobil-mobil mewah. Saat itu Yung Bae diminta Chol-gu, temannya, untuk mengirimkan mobil Lamborghini itu pada konsumen di Kamboja. Namun Yung Bae melempar tugas itu kepada temannya yang bernama Dong-sik. Lalu keesokan paginya Yung Bae terbangun karena mimpi buruk. Setelah bangun, Yung Bae mendapat kabar buruk bahwa Dong-sik telah membawa kabur mobil Lamborghini itu. Seketika itu Yung Bae langsung datang ke showroom menemui Chol-gu temannya. Namun saat Yong-bu mencoba menelpon Dong-sik berkali-kali, nomornya sudah tidak aktif. Tiba-tiba ada telepon masuk dari adik Yung Bae yang mengabarkan bahwa ayahnya Yung Bae sudah meninggal dunia. Tentu Yung Bae langsung mendatangi rumah duka. Sesampainya di sana, Yung Bae semakin bingung saat ayahnya meninggalkan warisan hutang untuk dilunasi. Pikiran Yung Bae semakin tidak karuan. Merasa kesal, dia pun menendang kaleng yang mengarahkan perhatiannya pada mobil tua peninggalan sang ayah. Di sisi lain, Dong-sik saat ini menemui seseorang untuk menjual mobil itu kepadanya seharga 3,5 miliar. Belum jadi dilunasi, dijanjikan akan ditransfer mobil itu sudah langsung diserahkan ke orang tersebut. Sementara itu, bos showroom didatangi pembeli yang seharusnya menerima Lamborghini itu. Orang itu mengancam jika mobil belum dikirim sampai besok, maka akan melakukan hal-hal yang lebih anarkis lagi. Setelah itu, bos showroom dan para karyawan mendatangi Yung Bae di rumah duka ayahnya. Mereka ikut berbelasungkawa. Namun tujuan utamanya adalah ingin menghabisi Yung Bae dan organ tubuhnya akan dijual sebagai ganti rugi mobil yang saat ini digelapkan oleh Dong-sik. Yung Bae memohon ampun dan minta diberi waktu untuk mencari Dong-sik. Awalnya mereka tidak menerima alasan apapun. Namun si nenek yang melihat mereka mengajak masuk dan mereka pun diminta menginap di sana. Malam itu Yung Bae pusing memikirkan bagaimana cara kabur dari bosnya ini. Kemudian Yung Bae melihat ada kunci mobil tua yang ada di meja. Keesokan paginya si bos dan para anak buah yang semalaman tertidur tiba-tiba kaget mengetahui Yung Bae sudah kabur dari rumahnya. Di tengah pelarian itu Yung Bae merasa kesal karena mobil tua itu tidak bisa diajak ngebut. Bahkan sampai ada ibu-ibu yang mengejeknya. Parahnya lagi ada sopir truk yang tidak sabar lalu mendahului dan mengacungkan jari tengah. Tak berselang lama, kedua pengendara itu terlibat kecelakaan. Dengan santunya Yung Bae melewati mereka dan mengacungkan jari tengah sembari mengejek balik. Kemudian Chol-gu pun menelpon menanyakan keberadaan Yung Bae. Yung Bae menjawab saat ini dia sedang menuju ke rumah Dong-sik untuk mencari tahu keberadaan mobil Lambo itu. Sesampainya di rumah Dong-sik, tentu saja Dong-sik sudah tidak ada di sana. Dia hanya bertemu dengan ibu Dong-sik. Kemudian ibu Dong-sik menyarankan agar Yung Bae mencoba mencari tahu keberadaan Dong-sik melalui mantan istrinya. Setelah bertemu mantan istri Dong-sik, si wanita itu mengatakan kalau Dong-sik ini sebenarnya sedang terlilit hutang yang sangat banyak. Sehingga kemungkinan mobil Lambo itu digelapkan demi bisa membayar seluruh hutangnya. Namun si mantan istri ini juga tidak tahu keberadaan Dong-sik saat ini.
Padahal anak mereka juga sedang dibawa Dong-sik. Saat mau pergi, tiba-tiba di sana ada sebuah Mercy S-Class milik si bos showroom. Menyadari hal itu, Yung-bae buru-buru masuk ke mobilnya. Namun mobil itu tidak bisa dibuka sehingga Yung-bae langsung ditangkap. Di saat itu, tiba-tiba mobil tua itu mundur dengan sendirinya dan menabrak Mercy S-Classic si bos. Aduh, tambah lagi ganti ruginya. Saat para anak buah si bos mencoba memindahkan mobil itu, mereka juga kesulitan membuka pintu, sehingga Yung-bae sendiri yang diminta memindahkan mobilnya. Beruntung pintu mobil mau dibuka dan Yung-bae langsung tancap gas kabur dari sana. Dalam pelariannya itu, si bos terus mengejar Yung-bae. Mobil Yung-bae itu hanya bisa lari santuy. Saat ada mobil di depan, mobil Yung-bae ini dimnya menyala-nyala sendiri, yang membuat mobil di depan itu berhenti mengajak gelut. Di saat itulah para anak buah dari bos showroom itu juga turun, sehingga terjadilah pergelutan antara dua kubu yang memperebutkan Yung-bae. Yung-bae yang di dalam mobil sedikit bingung dia harus bagaimana. Tiba-tiba radionya menyala sendiri lalu diikuti lampu sen yang menyala ke arah kanan, sehingga Yung-bae pun langsung ambil ke kanan dan bergegas kabur dari sana. Sepertinya mobil ini selalu membantu kesulitan Yung-bae. Pada malam harinya saat Yung-bae mau masuk ke dalam tol, dia tidak punya uang untuk membayarnya, sehingga dia mengatakan pada petugas yang bayar adalah mobil di belakangnya. Mobil belakang pun terkejut karena mereka sebenarnya tidak saling kenal. Yung-bae merasa heran sekaligus senang karena mendapati beberapa kali keberuntungan saat memakai mobil tua peninggalan mendiang ayahnya itu. Setelah itu Yung-bae memutuskan untuk beristirahat, lalu menelpon pacar cantiknya untuk meminjam uang. Namun si pacar itu justru marah karena dia merasa Yung-bae melarikan diri darinya setelah menghamilinya. Akhirnya malam itu pun Yung-bae tidur di dalam mobil. Di saat itu dia jadi teringat masa kecil bersama sang ayah. Pagi harinya Yung-bae menerima telepon dari mantan istri Dong-sik yang mengabarkan bahwa posisi terakhir mereka ada di sebuah pantai di kota Chongham. Yung-bae pun langsung menyalakan GPS HP untuk mengarah ke sana. Namun sialnya HP itu mati karena lowbat. Di saat itu tiba-tiba GPS di mobil justru berfungsi dengan lancar lalu memandu Yung-bae. Saat itu cuaca sedang kabut tebal. Dengan berbekal GPS, Yung-bae terus melanjutkan mobilnya. Tapi tiba-tiba ternyata mobil itu mengarah ke jurang. Dan karena sedang lapar, Yung-bae pun turun dan mencari jagung yang ada di dekat situ. Pemilik pun memergokinya. Untung saja Yung-bae hanya diminta mengantarkan pemilik kebun itu pulang ke rumah sebagai ganti rugi jagung yang telah diambilnya. Jagung itu lalu dibawa Yung-bae pada salah seorang penjual untuk menukarkannya dengan makanan jualannya itu. Di saat itu juga terlihat ada ABG yang baru saja pulang sekolah dan berfoto di mobil tua Yung-bae, lalu menguploadnya di medsos, dan ini membuat Cholgu jadi tahu posisi Yung-bae saat ini. Dan hal itu dilaporkannya kepada bos showroom. Singkatnya, sesampainya Yung-bae di pantai, dia bertanya kepada orang-orang di sekitar mengenai ciri-ciri Dong-sik. Setelah tahu Dong-sik di mana, Yung-bae pun langsung mendatanginya. Melihat ada Yung-bae, Dong-sik langsung kabur menggunakan truknya dan kejar-kejaran pun terjadi. Saat akan menyalip Dong-sik, jarak mobil yang berada di lawan arah sudah sangat dekat. Dan ternyata itu adalah bos showroom. Seketika bos showroom putar balik ikut mengejar Yung-bae. Kini mereka bertiga pun kejar-kejaran. Tidak berselang lama mereka menemukan perbaikan jalan, sehingga harus berhenti. Di saat inilah, bukannya saling menangkap, justru malah saling mundur. Truk Dong-sik berhasil kabur, namun mobil si bos malah mogok. Saat Yung-bae melakukan pengejaran lagi, bensin mobil itu habis dan mogok juga. Saat mobil mogok, tiba-tiba seorang kakek masuk ke dalam mobil Yung-bae karena mobilnya dikira taksi. Dan si kakek bersedia membayar lebih untuk diantar menuju ke rumahnya. Uang pun sudah diterima, dan si kakek harus mendorong lebih dahulu. Sesampainya di SPBU, ternyata mobil itu berbahan bakar gas, sehingga Yung-bae dan si kakek harus mendorongnya lagi sejauh 700 meter ke depan. Singkatnya, kini mereka sampai di tempat kakek. Karena kakek merasa sudah mendorong mobil, maka Yung-bae kali ini diminta mengembalikan pembayaran atau bisa diganti dengan membantu si kakek mengurusi peternakannya. Di sana Yung-bae pun diterima dengan sangat baik. Malam harinya, saat Yung-bae keluar untuk merokok, dia jadi teringat saat muda dulu. Sepulang sekolah, melihat kedua orang tuanya bertengkar dan memutuskan untuk bercerai. Di saat itulah ibunya harus banting tulang seorang diri. Namun pada suatu hari, ibunya sakit dan harus mendapatkan tindakan segera. Yung-bae bingung karena tidak punya uang, lalu menelpon sang ayah untuk diminta bantuan. Namun ayah Yung-bae seolah tidak peduli sehingga ibu Yung-bae meninggal dunia. Sejak saat itulah Yung-bae merasa sangat membenci ayahnya. Saat itu juga sebabnya Yung-bae tidak merasa sedih ketika ayahnya meninggal.
pagi harinya Yung Bae mendapatkan telepon dari bos showroom. Rupanya bos showroom menyandra pacar Yung Bae, sehingga jika Yung Bae tidak segera mengganti kerugian mobil Lambo dalam 3 jam ke depan, maka nyawa pacarnya akan jadi taruhannya. Akhirnya Yung Bae pun datang lagi ke rumah ibu Dong-sik. Di sana Yung Bae menelpon Dong-sik seolah-olah ibunya sedang dia sandra. Dan jika Dong-sik tidak segera datang ke rumah, maka jangan harap ibunya akan selamat. Tidak berselang lama Dong-sik pun datang. Yung Bae pun langsung mengejar, berusaha menangkap Dong-sik. Sebenarnya Yung Bae tidak ingin menyakiti Dong-sik, hanya saja nyawanya menjadi taruhan jika mobil Lambo itu tidak kembali. Terlebih saat ini pacarnya juga dalam bahaya. Setelah Yung Bae mengetahui bahwa Lambo itu sudah dibawa pembeli namun belum juga dibayar, akhirnya mereka berdua menjual truk Dong-sik untuk mengumpulkan uang sebagai ganti ruginya. Setelah itu mereka harus kembali ke rumah Dong-sik untuk mengambil surat-surat truk itu. Saat perjalanan, mobil Yung Bae ini kebakaran karena rokok Dong-sik. Setelah api padam, mereka pun melanjutkan perjalanan. Sesampainya di rumah Dong-sik, mereka langsung mengambil surat-surat truk itu. Lalu mereka pun kembali bergegas menuju tempat pembeli truk. Di tengah perjalanan, Yung Bae menelpon seseorang yang bernama Dubong. Dubong ini makelar mobil yang mempertemukan pembeli Lambo dengan Dong-sik. Dubong mengatakan kalau mobil Lambo itu sudah dikembalikan ke tempatnya, sehingga mereka diminta untuk datang ke showroomnya segera. Di sisi lain, Dubong juga menelpon bos showroom yang juga mengabarkan kalau Lambo itu juga ada di tempatnya, sehingga bos showroom pun langsung menuju ke tempat Dubong. Sesampainya mereka di tempat Dubong, ketika menanyakan apa alasan mobil itu dikembalikan, tiba-tiba mereka dipukul dari belakang oleh 2 orang. Ketika sadar, mereka sudah ada di dalam bagasi. Mereka berusaha untuk melepaskan tali ikatannya dan ternyata yang membawa mereka adalah bos showroom. Mereka pergi ke dermaga kosong yang sekarang dijadikan markas oleh sekelompok oknum yang berkedok makelar. Di saat itu ternyata mobil merah miliknya ada di sana. Lalu di sini Dubong memperlihatkan bahwa dia menemukan barang terlarang milik bos showroom di mobil merah itu. Sehingga Dubong langsung dihajar bos showroom karena berani-beraninya dia menyentuh barang si bos showroom. Melihat Dubong mati, Yung Bae dan Dong-sik pun ketakutan. Lalu dia meminta maaf atas kesalahannya. Namun tidak berselang lama, pekerja yang berada di dermaga itu mendatangi mereka karena merasa terganggu atas keributan yang terjadi di tempatnya itu. Sampai akhirnya kedua kelompok itu terlibat pertikaian. Di tengah keributan itu Yung Bae berusaha melarikan diri. Namun usahanya gagal dan bosnya akan menghabisi, tapi Yung Bae mengancam 1 orang di sana. Di saat itulah Yung Bae mengetahui bahwa ternyata di mobil merah itu ada barang terlarang. Itulah sebabnya bosnya begitu antusias untuk ingin menemukan mobilnya agar bisa mengamankan barang terlarang tersebut. Namun lagi-lagi Yung Bae tidak bisa berbuat apa-apa. Tapi di lain tempat, mobil tua miliknya berjalan sendiri dan melewati polisi yang sedang bertugas memantau lalu lintas. Ternyata salah satu barang terlarang itu menempel di ban mobilnya, lalu terbang dan diketahui oleh polisi. Saat itu juga polisi mengejar mobil tua itu, dan mereka tidak mengetahui bahwa mobil itu tidak ada pengemudinya. Sampai pada akhirnya mobil itu mengarah ke dermaga dan di saat itulah kepolisian menangkap semua orang yang berada di dermaga itu. Mengetahui bos showroom yang akan kabur, Yung Bae melakukan pengejaran menggunakan mobil milik ayahnya itu. Walaupun cuma dengan modal kecepatan yang tidak seberapa, namun berkat dengan skill mengemudi yang dimilikinya, akhirnya bos showroom berhasil dilumpuhkan. Singkatnya, Yung Bae, Dong-sik dan juga Chol-gu dinyatakan tidak bersalah. Mereka pun dibebaskan dan pacarnya menjemput Yung Bae lalu mengajaknya melihat jasad ayahnya yang selama ini belum dimakamkan. Dan pacarnya juga menjelaskan bahwa ternyata sebulan yang lalu pacarnya sempat bertemu ayah Yung Bae. Fakta mengejutkan adalah ayahnya Yung Bae ternyata sudah menjual salah satu organ tubuhnya untuk biaya operasi ibunya di masa dahulu. Itulah sebabnya ayah Yung Bae tidak datang ke sana saat ibu Yung Bae berada di rumah sakit. Namun diam-diam ada orang yang membayari biaya rumah sakit itu tanpa sepengetahuan Yung Bae. Yung Bae taunya biaya rumah sakit itu gratis, padahal di balik itu ternyata ayahnya lah yang berkorban. Setelah selesai memakamkan ayahnya, saat mereka semua dalam perjalanan pulang, tiba-tiba mobil yang dikendarainya itu mogok. Lalu Yung Bae pun memanggil jasa derek dan tukang mekanik. Dan setelah dicek, mekaniknya tidak menyangka bahwa ternyata mobil itu sebenarnya sudah lama mati. Oli pun tidak ada. Yung Bae merasa keheranan apa yang sebenarnya terjadi. Bahkan selama ini mobilnya baik-baik saja. Tapi setelah memakamkan jasad ayahnya, kenapa mobil itu jadi mati total? Karena mobil itu sudah tidak bisa diperbaiki lagi, akhirnya Yung Bae pun memutuskan untuk menghancurkannya. Dan film ini pun selesai guys ya. Pesan moral yang dapat kita ambil adalah jalinlah komunikasi sebaik mungkin, apalagi dengan anggota keluarga dan orang-orang terdekat, sebab suatu salah paham bisa meretakkan hubungan baik antar keluarga.
Dan jangan sampai penyesalan itu muncul di saat waktu yang sudah memisahkan kita. Bagi kalian yang baru menemukan channel ini, mohon dukungannya dengan cara klik like, share, dan juga subscribe di bawah ini. Serta aktifkan juga tombol loncengnya supaya kalian tahu jika ada konten terbaru dari channel ini guys ya. Oke, terima kasih guys, bye-bye.